Saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi hari ini gitu loh. Saya kira pengembang saja tidak ada yang keberatan 15%, saya bingung gitu loh. Kenapa tuh singgung 15%? Pengembang tidak keberatan. Kalau ada pengembang menggugat, silakan saudara bela. Kita duduk lagi di sini. Silakan tuntut saya, pengembang. Silakan minta pengembang tuntut saya. Itu saja. Saudara saksi ya. Kenapa saya tanya ini? Karena saudara menggunakan diskresi. Diskresi haknya kepada daerah selama memberikan keuntungan. Kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain? Hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan. Ada hitungan rumusnya juga. Ada rumusnya. Makanya saya bilang, Pak Hakim, saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi di sini. Ini pertanyaannya adalah, Yang Mulia, tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi dan diskresi itu dia gunakan. Ya, pertanyaan saya, kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. Pertanyaan saya kan sekarang hari ini, saudara kan mau menanya saya kenapa 15%. Saya katakan pengembang tidak keberatan. Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu loh. Saya sampaikan penuntut umum, kalau gini saya keberatan dengan seperti ini, saudara hakim yang mulia hakim. Mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini. Saudara saksi, saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya silakan tanya kalau gitu, saya juga jawab. Ya, silakan tanya saja. Saudara saksi, satu pertanyaan yang lain dari saya. Apakah ketika saudara saksi meminta Tuti, Vera, dan yang lain-lain menyampaikan pembahasan raperda ini, juga disampaikan argumen dan alasan kenapa ini 15%? Itu bukan saya. Jadi itu ada tim, dia mengundang tim ahli menghitung. Saya cuma sampaikan, saya tidak mau pembagian berdasarkan keuntungan 30% saja. Karena kalau bilang 30%, saya khawatir pengusaha akan mengatakan dia tidak untung segitu. Sehingga 30% kami jadi kecil. Dia untung 1000, dia transfer pricing ke PT yang lain misalnya. Jadi untung 100, sehingga 130% kami jadi 30 perak, bukan 300. Makanya saya ingin dirumuskan secara NJOP, lalu mereka membahas lagi dengan timnya, lalu dia membuat paparan kepada saya. Keluarlah angka 15% itu. Makanya saya sampai katakan, ya sudah, pakai 15%. Videonya lengkap. Mungkin bisa pelajari semua video. Pertanyaan saya kepada saudara saksi. Ya. Ini kan saudara saksi mendelegasikan ini kepada staf. Pertanyaan saya adalah, apakah staf saudara saksi ketika itu terus aja. Saya lagi beresin ini kok. Yang Mulia, saya kira ini sikap dari saudara saksi ini meskipun dia gugur ya, sangat tidak menghormati proses persidangan. Tadi sampai bertanya saudara mendelegir kepada staf saudara begitu ya? Betul. Bersamaan itu memasukkan berkas-berkas di dalam staf map. Karena di sini nggak ada lagi Pak isinya Pak. Tapi masih bisa mendengar tadi ya? Oh masih. Kan tadi. Apakah Prabowo merestui? Apakah Prabowo merestui kalau pulau itu? Dia dibuat sibuk dengan full estate sama pembelian barang itu. Mana bisa ngawasi itu? Boleh. Lanjut. Saya nambahin, Mak. Oke, silakan Bang Don, silakan. Ini terkait pulau-pulau yang 200 itu ya, itu kan sudah diprivasi ya. Nah, saya merasa selama pembuat kebijakan masih orang-orang yang sama, itu tidak akan bisa berhenti. Kenapa? Kita juga harus tahu bahwa PSN itu dibentuk oleh KPPIP, komite waktu itu yang dibentuk tahun 2014 Juli. Yang di dalam komite itu isinya adalah Menteri ATR BPN, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Bappenas.
Kita tahu orang-orang yang menduduki di situ siapa, kementerian-kementerian itu. Mungkin kecuali Bappenas ya, Bappenas saya agak sumir tuh Pak Rahmat itu. Nah, selama itu masih ada, ini tidak akan berhenti. Dan mungkin privasi-privasi pulau-pulau mungkin bisa bertambah. Apalagi diperkuat oleh Undang-Undang DKI nomor 2 itu. Khususnya untuk Jakarta, kewenangannya diserahkan pada Wakil Presiden. Itu nggak akan bisa berhenti. Jadi solusinya untuk masalah membuat kewenangan, kebijakan-kebijakan terkait hal itu memang harus dibersihkan, diganti, atau mungkin dihilangkan. Gitu, Pak. Jadi susah. Selama itu masih ada, KPPIP itu masih ada, ini akan tetap berjalan menurut saya. Satu itu. Kedua, saya kembali ke pertanyaan Mak tadi. Berkali-kali Mak ya mempertanyakan ke narasumber, apakah mampu kasus Pertamina ini ya. Saya balik ke belakang. Saya menjawab dengan tegas, tidak akan mampu. Kenapa? Saya sudah sampaikan tadi di awal saya naik bahwa siap nggak Prabowo kalau mengungkap ini menjadi bumerang buat dia sendiri. Kenapa? Di 2014 saat beliau mencalonkan dengan Hatta Rajasa, dia mendapat dana incas dari seorang Reza Khalid melalui Kementerian SDM yang waktu itu sebagai sekjennya adalah Ego Sahriar, seorang jenderal di situ. Nah, kalau ini Prabowo berani mengungkap, ini akan menjadi serangan balik buat dia. Pengungkapan kasus itu ada dana migas di situ yang masuk di 2014. Makanya kesimpulannya Prabowo tidak akan berani. Ini selesai sampai di sini, terutama untuk masalah Pertamina ini. Itu lanjut teman-teman. Tambahkan. Oke, ya sebentar Bang. Kalau misalnya ini tidak terungkap, ya kan, cuman mungkin lip service aja gitu ya kan, yang diberikan ke masyarakat, ya. Tapi Bang, ini masyarakat kan nggak semua juga bodoh gitu loh. Seperti kita di Komal ini mengetahui semua informasi, data dan fakta yang ada, gitu ya kan. Kita lewat Komal-Komal ini memberi sebuah informasi yang logika gitu loh, yang logika di masyarakat. Paham. Siapa maksud Mak? Gitu, jadi solusinya apa gitu kan? Solusinya satu-satunya dengan fenomena kasus yang kita alami sampai saat ini. Solusinya satu, harus datang dari rakyat. Kita nggak bisa ngandelin lagi APH. Udah clear itu aja. Ya itu solusinya. Kita pertanyakan sama Bang Farizi, kalau misalnya ini revolusi dari rakyat, ya kan, ini kan akan membuat mungkin runtuhnya gitu ya sebuah institusi dari bawah sampai ke atas, Bang Farizi. Nah itu mendata ulang kembali nanti seandainya ini terjadi Bang, itu akan sangat sulit nanti Bang, karena kita selama ini belum menemukan seorang leader yang akan menggerakkan ini Bang. Itu gimana? Kita harus siap dengan risiko itu, Mak. Silakan Bang. Kita harus siap dengan risiko itu. Kalau saya pribadi tanyakan, ya inti pertanyaannya begini, apakah semua yang akan bergerak ini udah siap, istilahnya siap berjihad gitu loh, apapun risikonya. Kan sampai intinya kan ke situ. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya kan. Tapi memang dari dasarnya niat gitu loh. Niat untuk memperbaiki. Walaupun kita itu melayang jiwanya ya, nggak masalah. Kan intinya sampai ke situ. Karena udah nggak ada lagi solusi yang lain. Silakan Bang Farizi. Oke, makasih ya. Aku tambah sedikit Bang Firizi untuk narasimu. Termasuk undang-undang yang ada penambahan-penambahan, memang undang-undang itu murni. Ada penambahan, tapi tidak bisa mengurangi untuk menimpali undang-undang yang asli. Undang-undang itu. Lanjut Bang Farizi, undang-undang. Oke, jadi begini, ya. Saya bukan kader PDIP, yang katanya Bang Jo. Dan saya juga bukan anggota PDIP. Ini Bang Jo, kenal lo. Framing aja lo. Biar panas dikit ya, biar panas dikit. Oke, lanjut. Ya, biar panas dikit. Iya. Lanjut. Oke, saya ulangi lagi. Oke, lanjut. Oke, saya bukan kader PDIP
Dan saya Tapi kawannya bukan Rasman dia. Lanjut Bang. Udah cukup. Iya udah Di lanjut. mute dong. Kalau saya turun gitu loh. Saya ini apa adanya, fakta. Saya bukan orang PDIP. Jangan ngambek. Lu host diam dulu. Aku bukan orang PDIP. Aku bukan anggota PDIP. Namun demikian saya pernah menjadi kuasa hukum Ganjar Mahfud. Hanya itu. Dan saat ini kami ini bolak-balik makan bersama, ya, ngopi bersama, baik dengan kuasa hukum saya maupun kuasa hukum Anies, ya. Kita lupakan semua itu. Kita lupakan semua itu. Apakah kita merah, hijau, biru, kita lupakan. Kita itu semata-mata demi bangsa dan negara. Titik ya. Sudah close gitu, ya. Kita lupakan. Bahkan TPN saya yang namanya Todung Mulyanus datang ke Surabaya, makan bersama, ngopi bareng. Kita lupakan semuanya. Kita semata-mata ngobrol itu untuk mencari suatu solusi apa kira-kira untuk Prabowo ini. Kita sumbangkan buah pikiran kami kepada Prabowo. Nah ya, clear ya. Ada 4 poin waktu itu kita kirim surat kepada Prabowo. Bahkan ada surat apa? Surat bebas juga ada. Pertama apa? 1. Singkirkan, pangkas semua menteri-menteri titipan Jokowi. 1. Kedua, ganti semua APH titipan Jokowi. Apa itu APH? Kapolri, Jaksa Agung, dan Mendagri. 2. Ketiga, bubarkan KPK, bentuk KPK yang baru, dibentuk juga seleksi yang betul-betul seleksi yang independen, dan kalau bisa rekrutmennya kebanyakan dari akademisi. Keempat, kembalikan undang-undang KPK seperti dulu, seperti yang independen, tidak bisa diintervensi oleh penguasa. Bahkan KPK dulu tuh betul-betul galak. Dia super power, dia bisa OTT, bahkan dia bisa menyadap, bahkan jangankan koruptor, besannya presiden aja ditangkap. Itulah 4 poin rekomendasi kita selama kita makan bareng, ngopi bareng kepada kuasa hukum Anies dan kuasa hukum kita. Sudah kita lupakan. Artinya apa? Perbincangan kali ini itu tergantung Prabowo. Semua itu tergantung dia. Siapapun, apakah PDIP terlibat, apakah Gerindra, terserah Prabowo, tegakkan hukum. Itu intinya. Jadi apapun yang kita bicarakan ini, semuanya itu tergantung Prabowo. Dia itu adalah presiden kita. Dia adalah pemimpin kita. Semua undang-undang ada di tangan dia. Semua regulasi ada di tangan dia. Bahkan dia adalah panglima tertinggi di Republik ini. Namun demikian, jangan lupa Prabowo, konstitusi tertinggi di Republik ini, undang-undang tertinggi di Republik adalah kedaulatan rakyat. Ya, kita juga pernah tersinggung, bahkan seluruh rakyat Indonesia pernah tersinggung juga dengan narasinya, dengan pidatonya Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apakah negara ini milik Jokowi? Apakah yang membayar semua presiden dan menteri-menteri, bahkan seluruh ASN atau belanja negara dari Jokowi? Tidak. Semua itu dari rakyat. Kita tersinggung karena kita adalah pemilik bangsa ini. Kita adalah pemilik negeri ini. Gitu. Nah, sekarang rakyat memberikan toleransi kepada Prabowo dengan 100 hari kedua. Manakala 100 hari kedua Prabowo tidak pro rakyat, ya jangan salahkan rakyat. Terjadi apa-apa. Karena rakyat adalah pemimpin, adalah pemilik negeri ini. Rakyat adalah pemilik bangsa ini. Rakyat berhak menentukan bangsanya sendiri.